للطالب اللبيب في دار الحبيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir, yaitu di dalam menjelaskan rutinitas kebiasaan belajar kitab Arba'in Nawawi yang menjelaskan hadis di nomor 16. Jadi barusan sudah dibacakan oleh saudara kita, yaitu akhina fillah Amin Tasril, bahwasanya hadis yang ke nomor 16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis tentang masalah ini pendek hadisnya. Memang hadis ini tidak panjang. Hadis ini tidak panjang. Tapi kalau benar-benar kita kaji, yang pendek ini yang justru lebih panjang. Ada beberapa poin di situ, banyak nanti yang akan saya jelaskan dengan secara detail dan secara kemampuan Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada laki-laki itu datang ke Nabi untuk minta wasiat. Yang mana apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu adalah la taghdab, jangan marah. Makna umum dari hadis ini secara umum ini mencakup 5 poin. Secara umum ini mencakup 5 poin. Kita belum bahas yang lebih perincinya, cuman secara umumnya ada 5 poin. Yang pertama, hendaknya seorang muslim terbiasa dengan budaya saling mewasiatkan. Hendaknya orang muslim itu saling mewasiatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi wasiat hendaknya berupa yang baik. Isi wasiat hendaknya berupa yang baik. Baik secara takwa atau akhlak dan lain-lain. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu bolehnya meminta wasiat kepada orang yang lebih alim atau kepada ulama. Boleh kita meminta wasiat kepada ulama.
Yang nomor 4, bagi orang yang diminta wasiat, hendaklah jangan segan untuk memberikan. Bagi orang yang diminta wasiat, hendaklah jangan malu atau segan untuk memberikan. Dan yang terakhir yaitu anjuran yang sangat kuat untuk menahan marah. Anjuran yang sangat kuat untuk menahan marah. Dengan artian apa? Rasulullah sampai mengulang justru bahwasanya kalau orang marah itu bisa menimbulkan beberapa poin. Nanti di belakang kita akan jelaskan tentang masalah tersebut. Pertama, hadis itu memang kita sebagai orang Islam tentulah selalu meminta wasiat. Wasiat itu bukan hanya untuk orang yang hampir mati, tidak. Siapapun dia orangnya, walaupun belum, kan biasanya wasiat identiknya kalau kita yang tahu itu kalau udah hampir mati baru berwasiat. Contoh wasiat Isman, kalau saya mati, kata bapaknya, seandainya saya minta tolong berikan harta saya ke masjid, itu termasuk karena identiknya hampir mati. Tapi tidak semua itu bisa meminta wasiat. Dan memintalah wasiat kepada orang-orang ulama, guru antum, ke siapa? Orang yang dipandang alim, yang punya ilmu agama, mintalah wasiat. Karena dia pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin orang meminta wasiat itu diisi dengan, contohnya siapa? Raja minta wasiat ke Ustaz, berilah saya wasiat. Tidak mungkin Ustaz menyuruh Rajab dalam kemurkaan atau dalam kejelekan. Disuruh maksiat gitu. Rajab, maksiat kau ambil mangga, misal wasiatnya Ustaz. Maka itu jangan diikuti. Paham tuh? Pasti rata-rata yang memberi wasiat itu bukan sembarangan. Ada orang minta wasiat ke bajingan. Ada orang minta wasiat ke maling. Ada? Nggak ada. Paling sama-sama maling baru minta wasiat. Nggak ada. Kau kalau mau mencuri, biasanya sama-sama maling itu, kau kalau mencuri jangan melebihi dalam satu malam dua kali. Dalam satu hari 2 kali. Karena kau akan apes yang di ketiga kali. Itu biasanya ada. Sama-sama maling itu ada wasiatnya. Ada. Tapi kau tidak dianjurkan untuk meminta ke orang yang ahli maksiat. Ya. Kau tidak percaya tidak percaya, itu ada wasiat antara maling. Saling mencuri biar aman, gimana caranya? Minta wasiat biar aman, tidak terkena orang atau tidak masuk penjara. Karena maling yang senior itu lebih tahu berpengalaman. Dan itu kenyataan katanya. Kenyataan. Kalau sampai terulang 3 kali, katanya Ustaz juga enggak tahu, enggak pernah nyoba. Cuman kalau terulang 3 kali itu apes katanya. Ya Ustaz juga mudah-mudahan kita enggak jadi orang maling. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang soleh, tetap menjadi orang yang ahli takwa kepada Allah, mempunyai akhlak mulia. Hadis ini pertama, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki. Di sini laki-laki ini masih banyak pendapat. Yang jelas laki-laki di sini pertama adalah, garis bawahi adalah sahabat. Kok bisa Ustadz? Karena orang yang langsung bertanya dengan Rasulullah atau orang yang langsung meminta wasiat kepada Rasulullah, itu jelas itu adalah sahabat. Dan sahabat ini
banyak arti daripada sahabat. Ada yang mengatakan sahabat itu yang pertama, menurut Imam Al-Jurnaji, sahabat adalah orang yang diam waktu lama dengan Rasulullah. Orang yang diam lama dengan Rasulullah. Imam Al-Jurnaji mengatakan orang yang diam lama dengan Rasulullah itu adalah sahabat, walaupun dia tidak pernah meriwayatkan hadis. Al-Jurnaji. Dia tidak pernah apa? Dengan artian dia tidak walaupun tidak meriwayatkan hadis, tapi dia pernah diam lama dengan Rasulullah. Itu sahabat menurut Imam Al-Jurnaji. Yang kedua, menurut pendapat ahli hadis atau mayoritas ulama fikih, baik salaf dan khalaf, itu mengatakan sahabat adalah setiap muslim yang melihat Nabi yang pernah melihat Nabi, sama saja apakah dia pernah duduk bersamanya atau tidak. Intinya pernah duduk sama Nabi ataupun tidak, intinya pernah lihat Nabi, itu adalah sahabat. Intinya Islam pernah lihat Nabi, duduk atau tidaknya itu bebas. Yang jelas intinya Islam dan pernah melihat Nabi, itu sahabat. Ada lagi menurut Imam Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan siapa yang pernah menetap dengan Nabi selama setahun ataupun lebih, atau berperang bersamanya dalam satu peperangan. Sahabat adalah orang yang pernah menetap dengan Nabi selama 1 tahun atau lebih, atau orang yang ikut berperang bersama Nabi. Itu sahabat. Itu menurut Imam Sa'id Al-Musayyib. Ada menurut mazhab Maliki. Di situ mazhab Maliki juga memberikan bahwasanya barang siapa yang berkumpul dengan Nabi dan dalam hidupnya dia mengimani, percaya ke Nabi dan mati dalam keadaan Islam, maka dia termasuk sahabat. Orang yang berkumpul dengan Nabi dalam hidupnya dan dia iman, percaya kepada Nabi dan matinya dalam keadaan Islam, maka dia adalah sahabat. Terus menurut satu lagi, sedangkan menurut mayoritas ulama terdahulu itu mengatakan sahabat adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi dan mengimaninya dan dia mati dalam keadaan Islam. Ini menurut mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan, mayoritasnya semuanya menunjukkan bahwasanya sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa plus dia iman kepada Nabi dan dia mati dalam keadaan Islam. Ini mayoritas ulama, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang. Itu secara am, lebih umum. Secara umum itu intinya orang itu pernah jumpa Nabi, pernah dan iman kepada Nabi dan matinya Islam. Artinya dengan mati dalam membawa keimanan, dia adalah sahabat. Nah, di hadis ini ulama banyak mengatakan siapa yang benar rojulan ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan mati.
habis ya. Mana? Matiin. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya hadis itu adalah yang dimaksud dengan laki-laki adalah Abu Darda. Yang dimaksud dengan laki-laki adalah Abu Darda. Rojulan itu yang dimaksud adalah Abu Darda. Ada yang mengatakan Ibnu Umar, anaknya Umar. Ada yang mengatakan yaitu Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah yang dimaksud dengan rojulan. Jariyah bin Qudamah. Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir ada yang mengatakan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ini berbeda pendapat. Karena apa? Bahasanya rojul. Intinya yang jelas di situ adalah sahabat. Tapi yang hampir seluruhnya mengatakan yang ada serupa dengan hadis itu adalah Abu Darda yang pertama kali. Karena Abu Darda waktu itu ada yang mengatakan Abu Darda yang meminta wasiat kena, dan la taqdab itu yang dikeluarkan oleh Rasulullah ke Abu Darda. Nah itu wakil bebas ya siapa saja. Cuman yang jelas laki-laki tersebut adalah sahabat. Terus berilah wasiat. Ausini, berilah wasiat. Wasiat ini bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan artian apa? Orang yang berwasiat itu supaya agar bisa dilakukan di dunia dan di akhirat. Bukan di dunia saja, tapi juga termasuk di akhirat. Baik dalam secara urusan dunia ataupun secara urusan akhirat. Wasiat. Isman, kalau saya wafat misalnya orang tuanya berwasiat. Isman, kalau saya berhenti dari sini, kau harus menjadi orang yang ahli tahajud. Maka itu termasuk wasiat dalam urusan akhirat. Atau urusan duniawi. Isman, kalau kamu setelah mondok dari sini, kau harus kerja sebagai bos tambang emas, misal. Maka itu adalah wasiat. Ada juga orang yang berwasiat. Dulu kalau tidak salah dalam satu cerita itu Ustadz mendengar dari Ustadz Khairul Huda, itu beliau berkata, ada ulama yang berwasiat kepada santrinya. Yang mana gini ceritanya? Santrinya itu gini. Jadi ada santri, orang tuanya wafat. Wafat. Anggaplah namanya Fulana. Fulan. Orang tuanya wafat, akhirnya santri itu izin boyong. Santri itu adalah kesayangannya gurunya. Akhirnya apa yang diwasiatkan oleh gurunya? Wahai santri, ketika kau berhenti, maka kau lanjutkan pekerjaan ayahmu. Karena itu adalah wasiat dari guru, dan setiap wasiat dari guru itu adalah yang terbaik. Karena guru nggak bakalan menjerumuskan ke dalam jurang. Ada guru mau masukin anaknya ke dalam dikasih ke harimau, ada? Nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak ini pulang. Selesailah dia mondok karena orang tuanya wafat. Disuruh pulang dan wasiat gurunya adalah, nak, kau lanjutkan pekerjaan ayahmu. Seketika itu spontan anak itu kaget karena dia ikut amanah guru, sam'atan wa ta'atan ke guru. Akhirnya dia ikut. Akhirnya nyampe di rumah, melihat orang tuanya yang telah wafat. Akhirnya sampai dikuburkan orang tua. Setelah itu
Langsung dia bertanya ke ibunya. Wahai ibuku, wahai mamaku, apakah pekerjaan orang tuaku? Apakah pekerjaan orang tua? Hanya, kenapa kamu menanyakan pekerjaan ayahmu, nak? Jangan ditiru pekerjaan ayahmu, nak. Spontan anak itu menjawab, Bu, saya disuruh guru saya suruh menggantikan pekerjaan ayah. Suruh menggantikan pekerjaannya bapak. Akhirnya guru itu kan namanya orang tua itu kan namanya bahasanya dari guru, pastilah iya, pasti iya. Akhirnya dibilang, bapakmu dulu nak pencuri, tukang maling. Spontan anak itu kaget. Spontan. Akhirnya apa? Karena dia tetap yakin dengan omongannya guru, dia ikuti perintahnya guru. Apa? Setelah itu menjadi maling. Tapi maling yang berkedok agama. Maling yang punya ilmu agama. Akhirnya dia maling di suatu rumah. Ceritanya dia maling di suatu rumah, diambillah harta orang kaya tersebut. Sebelum diambil, dia masih pikir-pikir dulu. Ini orang kaya banget. Anggap dulu. Anggap siapa? Rojab disuruh maling ke rumahnya Haji Dalu. Kan orang kaya. Spontan Rojab itu mikir. Jadi maling itu masih mikir karena dia punya ilmu agama ya. Ini yang harus dikeluarkan, dizakatkan berapa saking banyaknya uang atau harta. Saking dia alimnya ilmu, saking pintarnya ilmu, masih mikirin hartanya orang, berapa zakat yang harus dikeluar. Dan spontan ketahuan oleh orang tua, orang rumahnya. Ada yang bangun dan orang tersebut kaget, loh ada maling, teriak maling. Pas dia bilang, maaf bu, maaf pak, saya emang maling, tapi saya karena disuruh perintah guru disuruh. Artinya apa? Tuan rumahnya heran, gurunya nyuruh merintah dalam keadaan kejelek. Karena gurunya cuma taunya dulu suruh meneruskan pekerjaan ayahnya. Akhirnya spontan, habis itu dia menghitung, ini pak, harta bapak ini wajib dikeluarkan zakatnya. Banyak seperti ini, berapa persen harus dikeluarkan? Spontan orang tuan rumahnya itu merasakan aneh. Kok dia tahu tentang masalah zakat? Dengan artian kok bisa dia mengerti? Ya karena dia santri yang alim. Akhirnya lama kelamaan sampailah waktu subuh. Dan akhirnya habis menghitung, ini bapak harus mengeluarkan sekian. Pas akhirnya waktunya subuh adzan, seketika itu anak-anaknya bangun. Anak-anaknya semuanya cewek. Spontan namanya cewek nak, punya saudara anaknya semuanya nggak ada yang cowok. Spontan dia jadi imam. Dengan artian apa? Seketika itu, ayo sholat dulu pak. Maling ngajak sholat ke bapaknya, ke yang rumah yang dicolong. Sholat dulu, habis itu kita lanjutkan hitung hartanya yang mau dizakatkan. Tidak lama selang itu sudah sholat karena dia santri, suaranya enak, anggaplah dia ustadz muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Sampai orang rumahnya itu ngangguk gini. Ya Allah, sampai nangis-nangis. Akhirnya apa? Setelah sholat ditanyakan, nak, kenapa kamu kok menjadi maling? Kok kamu mau meneruskan bakat orang tuamu, menggantikan pekerjaan orang tuamu? Karena saya disuruh oleh guru saya. Akhirnya spontan dia terharu dan dia bilang, nak, kalau kau mau, kau saya jodohkan dengan anak saya. Kenapa? Karena satu, dia pintar. Nomor dua, dia santri. Nomor tiga, dia suaranya enak. Plus semua, nggak ada minusnya. Iya kalau nikah mau jin, masih bertanya suara nggak enak, masih kepikiran, Dinda. Akhirnya apa?
akhirnya nikahlah dia dengan yang pertama. Akhirnya apa? Tanpa susah payah, karena dia sam'atan wa ta'atan ke guru, dia jadi orang kaya. Tanpa dia harus kerja. Cuman disuruh gurunya. Jadi ingat-ingat, nah, kalau guru kamu yang pernah ngajar kamu, Ustadz Selamat atau Ustadz Umar atau guru antum yang sebelum-sebelumnya memberi wasiat ke antum, kau kerjakan. Kau kerja selagi itu belum langsung menunjukkan ke dalam contoh kayak tadi, Lisman, kau kalau sudah berhenti di sini lanjutkan bakat orang tuamu. Seandainya bakat orang tuanya Lisman dalam pekerjaan kerja, kan kita tidak tahu sebagai guru, cuman kita menyuruh. Karena Lisman adalah santri taat, Lisman diberikan kebaikan oleh Allah. Dengan artian apa, nak? Dengan artian apa? Guru pasti akan memberikan jalan yang baik. Akhirnya orang tersebut bahagia, jadi orang kaya, sukses. Ambil faidahnya apa, Ustaz? Tetap ikutilah alur guru, wasiatnya guru. Kalau guru nyuruh A, kalau guru nyuruh B, ikutin. Insya Allah itu adalah jalan terbaik. Terus macam-macam wasiat. Macam-macam wasiat itu ada banyak. Yang pertama, wasiat takwa di waktu khutbah. Wasiat takwa di waktu khutbah Jumat. Wasiat takwa di waktu khutbah Jumat. Kan biasanya usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzal muttaqun. Itu wasiat. Yang kedua, wasiat kepada orang yang mau berpergian. Harus diberi wasiat. Dengan artian apa? Ya wasiatnya apa? Pelan-pelan dalam nyetir mobil, jangan sampai ugal-ugalan. Itu wasiat. Pengingat. Wasiat itu pengingat. Yang ketiga yaitu wasiat kepada orang yang mau ditinggalkan. Kita berwasiat kepada orang yang mau ditinggalkan. Kamu wasiat kepada saya wasiat kepada kamu. Orang yang mau ditinggalkan atau orang yang meninggalkan itu sama-sama saling memberi wasiat. Contoh, ya Muslim, Ustaz mau keluar dulu, jaga pesantren ini, jaga pondok ini anggaplah pondok kamu. Itu wasiat. Yang nomor 4, wasiat kepada keluarga jika seorang itu mau mati. Wasiat kepada keluarga jika seorang itu mau mati. Sudah? Dan sekarang menjelaskan hukum wasiat. Hukumnya wasiat. Ini banyak penjelasannya. Antum tulis tetap karena ini penting. Wasiat itu adalah pertama hukumnya bisa menjadi wajib. Wasiat hukumnya bisa menjadi bagi setiap orang yang memiliki harta, baik sedikit ataupun banyak. Bagi orang yang mempunyai harta, baik sedikit ataupun banyak. Itu wasiat hukumnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, wasiat kepada orang tua dan kerabat. Ini juga hukumnya wajib. Wasiat orang tua yang mau wafat, yang tadi di atas itu hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib kita ikuti. Dan wasiat itu yang nomor 3, wasiat itu bisa wajib ketika bisa dipenuhi. Tapi ketika tidak bisa dipenuhi, maka hukumnya bisa menjadi sunnah,
makruh, haram, dan mubah. Dengan artian sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia tidak mampu nak, mau dipaksa. Contoh, Lisman nyuruh apa? Orang tuanya nyuruh bikinin masjid. Tapi Lisman orangnya nggak mampu. Maka wasiatnya hukumnya tidak wajib. Kok dipaksa? Dapat dari mana? Iya, kalau Lisman punya kapal satu. Ya mudah-mudahan Lisman jadi orang kaya. Terus sekarang menjelaskan tentang masalah la taghdab. La taghdab ini nak banyak pengertiannya. Salah satunya, jangan marah itu adalah sangat tidak disenangi. Marah itu adalah sesuatu yang tidak disenangi dan biasanya itu berperilaku yang tidak sepantasnya. Dan biasanya berperilaku yang tidak sepantas. Bahkan Imam Al-Laits mengatakan al-ghudhubu naqatul ubus. Orang yang marah itu ibaratkan unta yang merengut apa? Bermuka jelek. Orang yang marah itu bagaikan unta yang bermuka jelek. Jadi kalau orang yang marah itu pasti mukanya jelek, pasti jelek. Iya, udah jelek. Kenapa? Dia nggak senyum. Makanya kalau orang marah itu, ada orang marah gini, ada. Pasti orang marah itu mukanya dibawa menakut-nakuti orang. Ya Din ya. Ada orang marah gini. Kamu jangan itu. Masa gitu? Pasti marah. Saya ngapain gitu tuh? Pasti mukanya kayak orang apa? Jelek. Pasti jelek. Pasti ya enak. Iya, yang jelek itu pasti orangnya marah. Ya. Tapi enggak nak. Kalau pas jelek bener, ya enggak. Imam Al-Laits. Terus marah itu sebagian ulama membagi ada 3. Marah itu ada 3. Ada marah yang berwarna hijau, ada yang marah berwarna merah, dan juga ada yang warna merah yang berwarna hitam. Kok bisa Ustadz? Warna itu marah itu ada warnanya. Ada yang berwarna merah, hijau, hitam. Kenapa kok dibagi menjadi 3 gitu? Melanjutkan beliau dalam keterangannya, marah itu kenapa ada 3? Yang pertama, kalau warna hijau, marah yang terpuji, yang diperintahkan. Marah yang terpuji, yang diperintahkan. Itu warna hijau. Dengan artian apa? Dengan artian orang tersebut itu marah karena kehormatan agama atau Islam itu diinjak. Itu marah secara warna hijau. Paham? Sepertinya siapa? Seperti halnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini pernah dimarahi oleh Rasulullah. Ceritanya gini, Usamah bin Zaid ini dulu orang Islam. Orang Islam yang mana Usamah bin Zaid ini berperang demi agama Allah. Akhirnya Usamah ini membunuh orang yang mengucapkan syahadat. Kok bisa Ustaz? Contohnya gini. Akhirnya Usamah ini berperang melawan orang kafir, tang ting tung. Akhirnya yang menang
Usama. Usama giran mau membunuh, orang ini mengucapkan syahadat. Banyak kan orang kafir gitu, kalau udah kalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Usama ini tetap membunuh. Karena apa? Pikiran Usama waktu itu lagi marah, mengingat bahwasanya dia hanya berpura-pura karena takut dibunuh. Akhirnya dibunuh oleh Usama, walaupun dia sudah mengucapkan syahadat. Padahal kan orang yang mengucapkan syahadat itu haram bagi dia tiga perkara. Pertama, darahnya haram. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, kehormatannya. Tapi Usama tetap ditebas, mati akhirnya orang kafir yang masuk Islam. Seketika itu Rasulullah marah kepada Usama. Karena apa? Dia sama halnya menginjak atau dia sama halnya menodai agama Islam. Yang kedua, yaitu marah secara hitam. Merah ya? Ada merah lah. Hitam dulu, biar gampang. Marah secara hitam adalah dampak buruk marah yang bisa merusak kesehatan manusia. Marah secara hitam adalah marah yang bisa menimbulkan dampak buruk kepada kesehatan orang atau kesehatan manusia. Jadi kalau misalnya marah secara hitam itu marah secara hitam itu kenapa kok tidak boleh marah secara hitam itu? Karena dia tidak ada lain marahnya karena hawa nafsu. Kesal sendiri. Contoh. Lisman membuat keji ke Ustadz. Atau Abdullah punya masalah sama Ustadz Muslim. Itu rata-rata yang pertama bisa membuat gelo. Karena orang kesel itu pasti frustasi, hampir stres, kesel. Ustaz kalau udah ambil frustasi, kesel itu ada 3 cara. Yang pertama lihat yang hijau, yang kedua lihat lautan, yang ketiga lihat yang cantik atau yang ganteng. Itu membuat hati tenang. Kalau dalam posisi kau marah, kesal, jiwamu tidak menentu, itu lihat yang 3 itu. Insya Allah kau tidak akan lama marahnya. Karena apa? Rata-rata orang yang marah itu bisa menimbulkan hal yang sesamanya. Ustadz, dilarangkah orang itu marah? Tidak. Orang marah itu tidak dilarang. Siapapun boleh marah. Bahkan diperintahkan untuk kita, kalau tidak bisa memaafkan, kita menyamai dia dengan perbuatan. Contoh. Lisman Ustadz pukul pakai tangan kanan, pipi kanan. Minimal Lisman ngebalas ke temennya, bukan ke Ustadz. Lisman ngebalas ke siapa? Udin harus sama-sama memukul pakai tangan kanan. Tujuannya apa? Kok harus sama? Gak boleh melebihi. Karena biar apa? Biar dia tahu, oh ini loh, saya kalau dibuat gini kesel, maka kamu juga harus sama. Akhirnya dipukul sama Udin pakai tangan kanan juga, pipi kanan. Dan ukurannya harus sama. Tapi orang rata-rata kalau marah nggak bakalan sama, nggak bakalan sama. Ada orang marah itu sama-sama apa? Contohnya Ustadz mukul Udin, siapa? Lisman mukul Udin, Udin pasti mukulnya kalau nggak karena Udin kecil, pasti ngambilnya tembak, pasti ngambilnya yang lebih menyakitkan. Rata-rata. Makanya al-qatil wal maqtul fin nar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk neraka. Karena sama-sama dalam keadaan marah. Dalam keadaan dan itu sama-sama saling
pengen melebihkan. Dengan artian garis miring itu zalim. Zalim. Jadi apa? Ketika kamu marah, maka usahakan kalau kamu memang sudah tidak bisa diampuh, lawanlah sesamanya. Contohnya Udin ngambil uang punyanya siapa? Saleh 50.000. Minimal Soleh ngambil uangnya Udin 50.000. Jangan pas giliran Soleh ngambil uangnya Udin 100.000. Namanya zalim. Tapi kalau bisa kata Nabi dianjurkan untuk memaafkan saja kalau bisa. Jangan dibalas. Kalau kita enggak. Kalau kita tidak. Kalau kita marah ya pasti ada lebihnya. Siapa ada yang marah sama rata? Enggak ada. Rata-rata sama. Caranya bagaimana untuk meredakan amarah itu, Ustaz? Cara meredakan amarah itu, yang pertama kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu gampang, cepat sekali kita untuk menghilangkan amarah. Astagfirullahaladzim. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Karena apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah itu membuat hatinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu disuruh kita untuk mengambil wudhu. Mengambil wudhu. Kenapa kok mengambil wudhu itu dianjurkan ketika dalam keadaan marah? Karena aslinya orang yang marah itu kan dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Gangguan syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Maka cara meredakan api tersebut dengan cara kita dengan air. Insya Allah kita kalau udah wudhu, insya Allah kita ndak marah. Yang ketiga, kata Nabi, ini dari Nabi, anjuran dari Nabi, yaitu ketika marah dalam keadaan berdiri, maka kita usahakan duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, kita usahakan berbaring, tidur. Kenapa kok gitu, Ustaz? Kok bisa meredakan? Karena kalau kita contoh, kita dalam keadaan berdiri marah, lagi kesel berdiri, melihat santri nakal, kita kesel. Itu kalau duduk bawaannya pas males, males. Dipercaya nggak dipercaya, males. Kenapa? Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Tapi kalau kita dalam keadaan berdiri, makin berdiri, itu lebih gampang kita menggapai marah. Atau sebaliknya, dalam keadaan duduk, jangan moro-moro langsung berdiri. Lebih gampang itu, langsung kena tiang. Kalau dalam keadaan jadi kalau orang marah, kalau misalnya dalam keadaan berdiri usahakan, kalau dalam keadaan duduk tidur, berbaring atau tidur. Insya Allah redah amarahnya. Dan yang terakhir, marah itu ada sebagian ulama menjelaskan dalam hukum fikih ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena orang dalam keadaan marah itu pasti hilang akal. Hilang akal gimana, Ustaz? Akalnya nggak terkendali. Makanya ada dua pendapat masalah ulama ini tentang masalah marah. Orang ketika marah dan mengatakan talak kepada istrinya, itu sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena apa? Disamakan dengan orang yang mabuk. Karena dia sama-sama hilang akal. Menurut siapa, Ustaz?
ulama yang mengatakan bahwasanya talak itu bagi orang yang marah tidak terjadi, yaitu menurut pertama sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya itu tidak akan terjadi. Tapi menurut ulama yang menetapkan itu adalah talak adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib itu mengatakan bahwasanya apa tadi? Bahwasanya orang yang dalam keadaan marah itu bisa menyebabkan talak. Ya. Terus marah yang warna merah mana? Ada tadi warna merah. Yang apa tadi? Hijau. Hijau sama hitam. Nggak ada lagi? Merah ya? Mana tadi? Merah. Warna apa yang belum ada? Merah ya? Merah tadi. Mana yang merah di depan tadi? Hijau. Tidak ada merah 3 macam. Pertama merah. Yang merah ini belum ditemu. Oh, merah ini sama dengan warna hijau. Karena di situ sama-sama tentang masalah sama dengan hijau. Karena di situ sama-sama apa? Tentang masalah agama. Jadi Abu Usama bin Zaid itu yang kedua kalinya itu juga pertama siapa? Usama bin Zaid tentang masalah yang merah. Merah itu tentang yang hijau itu tentang masalah agama. Yang kedua juga sama, Usama bin Zaid itu juga pernah membela orang yang berbuat salah. Akhirnya Rasulullah marahnya itu bahasanya merah. Dengan artian apa? Dia membela agar anaknya orang tersebut itu tidak dikisos atau tidak dihukum. Akhirnya ketika itu Rasulullah marah. Tapi Rasulullah marahnya dalam keadaan warna merah. Bahasanya warna merah tersebut dengan artian Rasulullah mengatakan, seandainya anak saya Fatimah, yang pernah dengar, itu mencuri, maka seketika itu saya akan memotong. Nah, itu waktu itu diibaratkan marahnya berwarna merah oleh ulama. Itu ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.